Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas yang telah membuat meeting sebagus ini. Kita beri apresiasi. Baiklah, kita sebelum memulai pelajaran kali ini, kita absen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Fatur, Andi, Siti, Salsa, Taufik, Teddy, Tiara, Zainab, Jidan, hadir semua ya untuk hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu unsur intrinsik cerpen. Nah, cerpen sendiri terbagi menjadi dua unsur, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita buka modulnya, kalian bisa buka modulnya halaman 27. Di sini unsur intrinsik cerpen terbagi menjadi 7. Nah, spidol saya. Unsur intrinsik cerpen terbagi menjadi 7. Apa sih cerpen itu? Ada yang tahu? Cerpen merupakan cerita pendek yang kisahnya tidak panjang atau sekali baca biasanya. Nah, cerpen ini terbagi menjadi 7 unsur intrinsiknya. Kita akan bahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama ada tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, plot atau alur ya. Ini ada gaya bahasa dan amanat. Yang pertama ada tema. Apa sih tema itu? Ada yang tahu? Tema merupakan atau tema itu biasa kita tahu dengan gagasan pokok atau inti dari cerita itu gitu. Cerita itu mau membahas tentang apa? Tentang agama kah, kisah cinta kah, romansa kah, biasanya seperti itu. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu aktor biasanya, aktor atau aktris, si pelaku utama yang membawa pesan yang ingin disampaikan kepada sang pembaca dari penulis. Tokoh itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahu nggak? Nah, nggak ada yang tahu? Oke, tokoh itu ada tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis itu biasanya dia tokoh baik atau tokoh utama biasanya. Nah, pelaku utama. Nah, lalu ada tokoh antagonis, dia biasanya jahat tapi nggak jahat juga gitu. Gimana ya? Lalu yang ketiga ada tokoh tritagonis, dia biasanya pembantu. Jadi yang mendukung jalannya cerita itu. Yang ketiga ada sudut pandang. Di sini bisa kita lihat ya. Sudut pandang itu sudut pandang itu bagaimana penulis ingin menyampaikan ceritanya. Ya, biasanya dari sudut pandang si penulis, sudut pandang orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Nah, nanti itu ada bagian yang lagi bisa kita lihat, bisa kalian baca di modul itu. Lalu yang ketiga ada latar. Lalu yang keempat ada latar. Latar itu tempat di mana jalan cerita itu terjadi. Biasanya ada latar waktu, suasana, dan latar tempat ya. Latar waktu itu misalnya waktunya terjadi pada pagi hari atau siang hari gitu.
latar tempatnya terjadinya di mana, di rumah, di sekolah, atau di bawah pohon. Nah, itu bisa. Lalu ada latar suasana, suasananya bagaimana, bahagiakah, sedihkah gitu. Nah, lalu ada plot atau alur ya, ini bukan dan. Plot atau alur. Bagaimana plotnya atau alurnya? Alur jalan cerita itu biasanya ada di sini, bisa kita lihat. Ada orientasi, komplikasi, klimaks, lalu resolusi. Nah, itu inti atau biasa yang digunakan oleh para penulis, ya kan? Jalan cerita dalam suatu cerpen seperti itu. Lalu yang keenam, ada gaya bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis dalam cerita pendek ini gitu. Biasanya gaya bahasa yang digunakannya itu gaya bahasa sehari-hari ataukah gaya bahasa yang cenderung estetis. Seperti misalnya bagai bulan di langit Eropa. Nah, salah satunya itu penggunaan gaya bahasa dalam satu cerpen ya, dalam satu cerita. Lalu yang terakhir ada amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Pesannya itu seperti apa? Nah, pesannya ini dibawa oleh tadi si tokoh ini yang disampaikan oleh si tokoh. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh tokoh itu. Nah, itu salah satu jalan menuju amanat, pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana pesan yang ingin disampaikan oleh penulis? Nah, dari sini ini intinya gitu. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari unsur intrinsik cerpen pada kali ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita cukupkan saja pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman tangkap dan memudahkan teman-teman ke depannya. Untuk ketua kelas silahkan ditutup doanya. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.